Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, semua pasti sehat-sehat ya. Kak Gera bagaimana hari ini? Sehat, Kak. Sehat, puji Tuhan. Kak Desi juga sehat. Ketemu lagi ya sama Kak Gera dan Kak Desi. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah siap semuanya untuk beribadah hari ini. Kita nggak kerasa ya Kak Gera ya, Ya. sudah memasuki Minggu ketiga. di bulan Oktober ini ya adik-adik, 18 Oktober 2020. Nah, adik-adik yang sudah siap untuk ibadah pasti sudah mandi ya adik-adik. Sudah mandi, sudah minum susu. Terus adik-adik pasti sudah berpakaian rapi. Jangan lupa kita tetap harus berpakaian rapi selayaknya kita pergi ke gereja. Walaupun kita beribadah di rumah ya kan Kak Gerard ya. Nah adik-adik silakan duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 66. Mari puji Tuhanmu. 1, 2, 3. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Diberinya Roh Kudus, haleluya. Mendiami kita terus, haleluya. Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur yang akan dibacakan oleh adik Agnes dari sektor Haleluya. Baca Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh adik-adik sektor Efrata. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi terlebih dahulu dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya.
firman Tuhan pada minggu hari ini? Kak Sulis kok masih ada yang malas-malasan nih? Tapi tetap semangat ya, tetap semangat, tetap semangat. Bawa Alkitabnya dulu, mana Kak Sulis mau lihat? Oh, pinter, bawa Alkitab. Ya, sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Masih ingat gak lagu ini? Satu lipat tangan. Ingat? Bisa ya? Oh, bisa. Pinter. Ya, mulai Kak, ayo. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu kalau saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Dari mana ya kitabnya? Dari kitab Ibrani. Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat 4. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Oh, sudah. Ya, Kak Sulis baca ya. Tolong diperhatikan ya. Judulnya, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, sebelum Kak Sulis bercerita tentang firman Tuhan pada hari ini, Kak Sulis mau panggil teman-temannya Kak Sulis ya. Siapa namanya ya? Lala dan Lulu. Kita panggil ya. 1, 2, 3. Lala. Halo Kak Sulis. Halo Lala, gimana kabarnya? Baik, Kakak gimana? Baik, puji Tuhan. Lala, mana saudaranya si Lulu? Kak Sulis panggil ya. Sama-sama yuk. Ya, kita panggil sama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Lulu, Lulu, mana si Lulu?
berantem. Ya, coba diangkat tangannya. Tangan kanan mana Lulu? Kebalik Lulu. Iya, mana tangan kanannya? Iya benar. Ya, tangan kirinya diangkat. Iya, pinter. Lala dan Lulu pinter. Ada juga pinter ya. Tangan kanan, tangan kiri, pinter tahu. Sekarang Kak Sulis bilang maju, coba maju. Lala dan Lulu. Maju. Ya, sekarang mundur. Iya, pinter. Nah, Kak Sulis mau kasih perintah ini permainannya. Aturannya seperti ini. Kalau Kak Sulis bilang angkat tangan kanan, berarti yang diangkat tangan kiri, pinter. Kalau Kak Sulis bilang maju, berarti adik-adik Lala dan Lulu mundur. Ngerti aturan mainnya? Ngerti ya? Kak Sulis coba. Kak Sulis berkata angkat tangan kiri. Siapa yang benar? Kamu salah lagi. Aku benar, Kak. Dengarkan dulu. Kalau Kak Sulis bilang angkat tangan kiri, berarti yang diangkat tangan kanan. Iya dulu. Aku salah. Oh iya, apa kan belajar. Ya. Sekarang Kak Sulis berkata maju. Iya, pinter. Lulu pinter. Ya, Lala bagaimana? Kalau Kak Sulis kata maju, berarti Lala juga ikut mundur. Nah, ya, permainannya singkat, tapi adik-adik harus konsentrasi dan fokus. Lala dan Lulu juga, ya, harus bisa mengerti perintah. Taat dan patuh akan perintah. Nah, Lala dan Lulu boleh duduk. Adik-adik juga boleh duduk. Silakan duduk. Iya. Nah, adik-adik. Nah, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang patuh akan perintah Allah. Yesus yang patuh akan perintah Allah. Patuhnya di mana, Kak? Patuhnya apa? Yesus datang ke dunia ini ya, mempunyai satu tujuan, mempunyai visi, mempunyai keinginan agar manusia ini diselamatkan. Bahkan Yesus mempunyai nama yang lebih tinggi dari malaikat. Dari pembacaan kita tadi, ya kan? Lebih indah namanya, ya kan? Bahkan Yesus itu juga ada sebelum dunia ini dijadikan. Yesus juga menjadikan dunia ini. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, mempunyai tempat yang mulia di sebelah kanan Allah. Berarti Yesus itu adalah Tuhan yang taat dan patuh akan perintah Allah. Apa perintah Allah? Menyelamatkan manusia yang akan membawa damai sejahtera bagi siapa? Bagi Kak Sulis, bagi adik-adik, bagi mama papa, bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Duh, Kak, kalau kita mau patuh, itu apa yang harus kita lakukan? Apa ya? Kalau kita mau patuh, kita sebagai anak Tuhan harus juga mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Patuh tadi teladannya Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Apa? Nah, salah satunya adalah mengasihi. Mengasihi. Siapa yang kita kasihi? Saudara kita, kakak, adik, ya kan? Siapa lagi yang harus kita kasihi? Mama, papa. Siapa lagi? Kakek, nenek. Siapa lagi yang harus kita kasihi? Siapa? Teman-teman kita.
bagaimana kalau kita mengasihi? Bagaimana kita bisa memberikan contoh teladan Tuhan Yesus yang harus patuh tadi, taat akan perintahnya, perintah Allah? Bagaimana? Mudah kalau kita mau lakukan dengan berlatih, ya. Contohnya main bersama adik, tidak boleh berantem, berebut mainan. Nah, harus apa? Berbagi. Senang kan kalau bermain bersama-sama kakak, bermain bersama-sama dengan adik? Senang kan? Tidak berantem, tidak marahan, jadi tidak ada yang nangis. Mainanku diambil kakak. Tapi kalau kita mengasihi saudara, kita mengerti apa yang kita mainkan bersama-sama. Apalagi ya kak? Kalau kita mengasihi, kita mau patuh. Yang pertama ini, jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan? Saat ini adik-adik, coba lihat, ada wabah virus corona. Kita harus rajin menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan tubuh kita ini. Ya, yang pertama apa? Rajin mencuci tangan. Pakai apa yuk mencuci tangan? Pakai sabun. Kalau di rumah mandi, pakai sabun mandi. Ya, kalau keluar jalan-jalan sama mama, diajak mama pergi, jangan lupa bawa hand sanitizer. Yang kedua apa lagi? Jaga kesehatan kita apa? Memakai masker. Nah, untuk mencegah apa itu? Wabah virus corona tadi menular, dan untuk mencegah juga kita tidak juga menularkan, tertular, ya, mencegah penularannya. Nah, adik-adik, kalau kita patuh kepada mama, taat pada mama, akan ada suasana yang senang. Suasana yang senang. Tidak ada lagi mama marah-marah ini. Contoh ini ya, kalau adik-adik main naik sepeda, ngebut. Nah, mama kasih tahu, "Hai, jangan ngebut ya." Tidak mau, ngebut aja. Akhirnya adik-adik nabrak, jatuh, kakinya luka, berdarah. Siapa yang sedih? Adik-adik. Mama ikut sedih nggak? Mama juga ikut sedih karena melihat adik-adik kesakitan. Tapi kalau adik-adik patuh, nurut sama mama papa, sama yang orang-orang yang mengasihi, ya, adik-adik akan selamat, akan senang, akan sehat, tidak akan jatuh. Begitu pula kalau kita hidup di dalam teladan Tuhan Yesus, kita pasti akan senang walaupun susah. Nah, walaupun susah untuk melakukan kebiasaan yang baik tadi, kita harus berlatih. Iya, berlatih adik-adik. Tidak boleh kita ini apa ya istilahnya itu, kalau dikasih tahu membangkang, tapi kita harus bilang iya, karena mama dan papa kita ini adalah wakil Allah di dalam keluarga, ya. Demikian firman Tuhan. Kalau ada adik, intinya adik-adik yang pertama mengikuti contoh teladan Tuhan Yesus, patuh, taat. Bahkan Tuhan Yesus itu punya misi sebagai juru selamat. Yang kedua apa? Mengasihi. Kalau kita mau patuh, mengasihi siapa? Teman, saudara, orang tua, bahkan semua orang itu kita harus mengasihi, ya kan? Kalau semuanya itu bisa kita lakukan dengan benar, maka kita akan merasakan sukacita. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar cerita dari Kak siapa? Yo, siapa yang bisa jawab? Iya, dari Kak Sulis. Kak Sulis sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik harus patuh, harus taat
kepada siapa? Kepada Tuhan, Yesus. Tuhan Yesus. Dengar-dengaran juga sama papa mama yang ada di rumah ya. Jadi kita harus taat. Adik-adik tahu nggak hurufnya taat apa aja? T, A, A, T. Nah, kita nyanyi lagu itu ya. T, A, A, T, taat. Oke kak. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Tuhan, ajar kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu melaksanakan firman-Mu, agar kami mampu bertumbuh menjadi anak-anak yang patuh akan firman-Mu, menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terlebih lagi kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang nurut, yang taat sama mama papa, bahkan semua orang yang mengasihi kami. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan sudah ingatkan kami untuk belajar akan teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mendoakan bangsa dan negara kami saat ini. Kalau saat ini bangsa dan negara kami bersama-sama melawan penyebaran virus corona, kami mohon Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati pemimpin kami, baik dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi, Bapak Presiden. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan berkati mama dan papa kami yang selalu mengasihi dan menyayangi kami, yang selalu menjaga dan melindungi kami sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami mohon kiranya wabah virus corona ini boleh berakhir dan kami bisa beraktivitas lagi, kami bisa bersekolah lagi, bertemu dengan teman-teman, kami bisa beribadah lagi di gereja, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak layang, dan kami bisa melakukan segala aktivitas kami dengan sukacita. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kita mau memberikan persembahan, kita dengarkan dulu ayatnya dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi kita menyanyikan lagu Mari Bawa Persembahan sambil kita memberikan persembahan ya. Nah, jadi kita mau mendoakan persembahan kita. Adik-adik silakan berdiri. Kita satu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar berguna bagi pelayanan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah ya Kak ya. Kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya adik-adik silakan berdiri. Kita berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 227. Tanganku hendak kupakai. Tuhanku
Adik-adik, ibadah sudah selesai. Tiba saatnya kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Sudah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan, tolong pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang patuh, yang taat, terlebih lagi menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih, dan kami mohon Tuhan Yesus menyertai kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kak Gerald mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Suli sebagai pembawa firman kita pada hari ini, kepada adik Agnes yang sudah membacakan Mazmur untuk kita semua. Terima kasih untuk kesaksian pujian yang telah dibawakan oleh adik-adik dari sektor Efrata pada ibadah pada hari ini. Dan juga kepada Kak Oscar yang sudah mengiringi kita dalam ibadah pada hari ini. Nah, jangan lupa juga ya Kak, kita berdua juga hari ini. Kak Dera, terima kasih. Terima kasih Kak Desi. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah bertugas pada hari ini. Ya, adik-adik, jangan lupa tetap kalau mau keluar rumah harus pakai masker. Terus kalau di luar tidak ada air, pakai sanitizer. Atau kalau sudah sampai di rumah, segera cuci tangan. Jangan dulu pegang yang lain. Harus cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun ya. Cuci tangan yang bersih. Selalu jaga jarak juga ya. Jangan lupa tetap mengikuti protokol